Halo semuanya, kita ketemu lagi. Di kali ini saya mau masuk ke bagian yang lebih sederhana di tingkat dasar, tingkat sekolah dasar, tetapi bagian yang sederhana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sangat penting sebenarnya dalam ketika belajar matematika. Itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kita pahami atau anak-anak pahami ketika kita mau masuk ke matematika yang lebih kompleks atau lebih lanjut. Nah, karena itu soal perkalian bilangan cacah, dan ini menjadi begitu penting, ini menjadi dasar, salah satu dasar number sense tentang bagaimana kita memahami bilangan. Itu bisa kita pelajari di sini, dan itu di mana-mana namanya number sense, termasuk juga bilangan perkalian. Itu sangat penting untuk masuk ke tingkat yang lebih lanjut, misalnya nantinya ke pembagian, atau bahkan perkalian bilangan bulat, aljabar, dan seterusnya, pecahan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya pertama kali kita lihat dulu, apa sih maksudnya bilangan cacah itu sendiri? Nah, sebenarnya arti dari bilangan cacah, kalau dalam bahasa Inggris kita istilahkan dengan, mungkin kalau kita nggak kenal dengan istilah mencacah, itu counting. Sebenarnya, artinya sebenarnya bilangan yang kita pakai untuk menghitung. Bukan calculating, tapi lebih untuk counting, menghitung, seperti mengurutkan. Jadi secara himpunan bilangannya sebenarnya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai, ya namanya menghitung nggak ada habisnya sebetulnya. Sampai kalau kita belajar lanjut, sampai infinity, sampai tak hingga. Nah, sebenarnya apa sih asal mulanya kita membutuhkan perkalian? Nah, ketika kita belajar penjumlahan, nah kita sedikit recall, ketika kita belajar penjumlahan, nah kita sudah tahulah pemahaman tentang penjumlahan, kita menambahkan dan kita mendapatkan hasil jumlah secara keseluruhan. Nah, sebenarnya perkalian itu idenya bermulai dengan misalnya saya punya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, karena matematikawan ini terkenal dengan kemalasannya sebetulnya, jadi jangan salah bahwa matematikawan ini di satu sisi mereka begitu rajin berpikir, tapi juga sebenarnya malas untuk dalam arti kita butuh yang efisien. Nah, ketika kita ada punya penjumlahan berulang seperti ini, penjumlahan berulang, jadi berulang di sini dalam konteks ini berulang 4 kali, sebanyak 4 kali. Nah, kita bisa persingkat. Nah, ini sebenarnya mengsingkatnya, ini masalah bahasa juga jadi bagian penting. Kalau dalam bahasa Inggris, sebenarnya istilahnya apa? Kita punya 4 threes. Jadi 3-nya ada 4 kali. Atau kita juga bisa istilahkan dengan 3 multiplied by 4. Artinya 3-nya digandakan. Ya, 3-nya digandakan sebanyak 4 kali. Nah, itulah juga yang saya rasa menjadi dasar kenapa lalu kemudian 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ini ditulislah menjadi 4 dikali 3. Bukan 3 dikali 4. Oke? Nah, itu mungkin salah satu bagian yang mungkin menarik untuk dibahas. Ada perdebatan dan kebingungan. Apa bedanya 4 kali 3 dan 3 kali 4? Seperti misalnya di resep 3 kali 1, itu tentunya punya makna berbeda dengan 1 kali 3. Kalau kita minum 1 kali 3 bisa jadi overdosis, padahal dimintanya 3 kali 1. Nah, ini dasar pemikirannya. Memang secara nilai, 3 kali 4 dan 4 kali 3, kalau kita lihat, kita punya 3 dikali 4, yaitu adalah, artinya berarti, saya gunakan warna lain, 3/4. Jadi 4-nya ada 3, atau artinya 4 multiplied by. Ini kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini mungkin salah satu kelemahan bahasa Indonesia juga, tidak bisa merangkum konsep dari matematika dengan lebih utuh. Artinya ini sebenarnya 4-nya ada 3. Seperti ini. Nah, jadi ini pertama ini pemahaman yang seringkali banyak orang mungkin salah paham atau salah mengerti. Nah, ini salah satu bagian penting yang kita perlu tahu. Pertama-tama soal perkalian bilangan cacah. Jadi konsep utamanya terlebih dahulu, apa sih bedanya 4 kali 3 dan 3 kali 4. Nah, baru kemudian saya akan masuk ke pemahaman perkalian bilangan cacah kalau kita kaitkan dengan konsep lainnya. Tapi semoga sampai di sini bisa cukup dipahami. Untuk contoh lain, kalau kita punya misalnya 2 dikali 5, artinya 2
5-nya 2 kali. Atau artinya di kalau dalam bahasa Inggris 5 multiplied by 2, bukan 2 multiplied by 5. Jadi 5-nya yang kita punya sebanyak 2 kali, atau mungkin mungkin sebagian orang lebih suka lebih mudah dengan bagian ini, 2 fives. Jadi 2 fives artinya 5-nya ada 2, sehingga ini sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, sebaliknya, kalau kita punyanya 5 dikali 2, berarti secara arti dia terbalik. 5 twos. Jadi 2-nya yang ada 5, sehingga ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 memang secara hasil sama. Dan itu nantinya yang kalau kita pelajari lebih lanjut, kita kenal dengan 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2. Ini adalah sifat komutatif perkalian. Nah, saya sampai di sini dulu, stop di sini. Bisa silakan diulang videonya kalau mungkin agak kurang paham, tapi ini bagian yang saya rasa cukup penting untuk dibahas karena menjadi perdebatan bagi banyak orang, bahkan termasuk mungkin juga guru. Dan ketika anak dapat soal, orang tuanya protes karena disalahin sama gurunya, itu kayaknya kita cukup sering lihat di meme atau Instagram atau dimanapun, lo kenapa salah? Dan mungkin gurunya juga tidak bisa menjelaskan dengan baik, orang tuanya juga bingung, sehingga akhirnya ada miskonsepsi soal pemahaman perkalian seperti ini. Saya stop di sini dulu, dan saya lanjutkan dengan masuk ke bagian yang lebih dalam dari perkalian.